Polaria Anastasia Sumenang dari kelas Sosiologi Ganjil, mata kuliah Perencanaan Sosial, dosen pengampu Pak Randi Esos Emsos. Baiklah, pada video ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pembangunan sosial, kebijakan sosial, dan perencanaan sosial. Untuk yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pembangunan sosial. Konsep pembangunan sosial yaitu menunjuk kepada suatu proses perubahan sosial yang terencana dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang dimana pembangunan sosial itu sejalan dengan proses pembangunan ekonomi. Untuk ruang lingkup pembangunan sosial itu ada dua, yaitu untuk kesejahteraan sosial, dan yang kedua itu ada pembangunan di bidang ekonomi. Untuk tujuan pembangunan sosial itu yaitu untuk mensejahterakan sosial, yaitu kesejahteraan sosial yang dimaksud di sini yaitu pembangunan sosial itu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Untuk jenis-jenis pembangunan sosial itu ada beberapa. Yang pertama itu pembangunan dari atas ke bawah atau bottom up, dan yang kedua ada pembangunan dari bawah ke atas atau top down. Untuk yang ketiga ada pembangunan partisipatif, pembangunan sosial di bidang individu, pembangunan sosial masyarakat. Untuk contoh pembangunan sosial ini saya mengambil dua contoh, yaitu pembangunan infrastruktur jaring jalan, dan yang kedua pembangunan sumber daya manusia. Untuk pembangunan infrastruktur jalan ini lebih ke bagaimana pemerintah memperbaiki infrastruktur jalan untuk membangun suatu masyarakat. Untuk yang kedua pembangunan sumber daya manusia ini lebih ke bagaimana pemerintah melakukan pembangunan sosial lewat pendidikan yang lebih baik yang ada di masyarakat itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang konsep perencanaan sosial. Perencanaan sosial ini yaitu suatu kebijakan-kebijakan pemerintah yang terbentuk dalam program-program khusus atau tertentu. Bentuk-bentuknya itu baik dari pelayanan maupun lain sebagainya. Untuk ruang lingkup perencanaan sosial ini dibagi menjadi beberapa, yaitu dimensi waktu, dimensi spasial, dan tingkatan perencanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perencanaan sosial. Untuk contoh perencanaan sosial saya mengambil yaitu rencana pembangunan nasional jangka menengah, yaitu pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Untuk yang kedua rencana pembangunan nasional jangka panjang, yaitu tahun 2005 sampai tahun 2005. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan materi tentang kebijakan sosial. Konsep kebijakan sosial yaitu salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan suatu ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang memang saat itu telah terjadi di masyarakat. Untuk tujuan kebijakan sosial yaitu untuk wujud pemenuhan hak-hak sosial masyarakat, atau itu memang sudah menjadi kewajiban negara. Untuk jenis-jenis kebijakan sosial itu terbagi menjadi tiga, yaitu peraturan dan perundang-undangan, yang kedua program pelayanan sosial, yang ketiga ada sistem perpajakan. Untuk contoh kebijakan sosial itu saya mengambil dua, yaitu contoh kebijakan kendaraan ganjil genap, contoh kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Untuk contoh yang pertama yaitu kebijakan ganjil genap kendaraan, ini seperti yang kita ketahui bahwa telah banyak dilakukan di beberapa provinsi atau daerah di Indonesia, yaitu bertujuan untuk menekan atau mengurangi laju kendaraan bermotor di masyarakat. Yang ini biasa dilakukan sesuai dengan tanggal atau hari itu, baik ganjil atau genap, yaitu masyarakat diimbau untuk menggunakan plat bermotor ganjil atau genap. PSBB. Untuk PSBB ini yaitu seperti yang kita ketahui dilakukan di negara Indonesia pada saat Indonesia telah terkena paparan COVID-19 ini. Ini dilaksanakan atau dilakukan pemerintah untuk bertujuan mengurangi tingginya
angka kenaikan masyarakat yang terkena oleh COVID ini. Pembatasan sosial ini lebih mengarah kepada masyarakat untuk dihimbau untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan melakukan aktivitas lainnya dari rumah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Bila ada kata-kata yang saya kurang berkenan atau menyakiti hati, saya minta ampun. Terima kasih atas perhatiannya.